Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raskani Fanur Zahra dengan NIM 20011105052. Pada video kali ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap pada mata kuliah pembelajaran matematika daring yang dibimbing oleh Pak Beni Hendriana, MPD. Saya akan membahas tentang salah satu LMS yaitu Google Classroom. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Google Classroom, penjelasan dan penerapan pada Google Classroom, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama saya akan membahas pengertian dari Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Kelas adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Google Classroom dirilis pada 12 Agustus 2014 yang bisa digunakan oleh berbagai macam device. Dalam Google Classroom terdapat dua jenis pengguna, yaitu guru dan siswa. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja sama melalui komentar. Sedangkan siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah yang dimana siswa dapat mengirimkan tugas dengan berbagai macam bentuk lampiran yang dikumpulkan untuk dinilai oleh guru. Selanjutnya saya akan menampilkan serta menjelaskan menu apa saja yang ada pada Google Classroom. Di sini saya akan buka terlebih dahulu web Google Classroom. Saya sudah bergabung di kelas matematika sebagai guru dan di kelas workshop 4C sebagai mahasiswa. Pada button 3 garis ini terdapat menu untuk melihat kelas, kalender, job yang perlu dikerjakan sebagai guru maupun siswa, serta setelan dari Google Classroom. Untuk memiliki kelas, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu jika sebagai siswa kita dapat gabung ke kelas menggunakan kode kelas. Jika sebagai guru, kita dapat buat kelas sendiri. Sebelum buat kelas sendiri, kita harus menyetujui dengan mencentang syaratnya, lalu lanjutkan. Di sini kita dapat memenuhi 4 kolom yang harus diisi, yaitu nama, kelas, dan mata pelajarannya saja. Selanjutnya, button sebelahnya kita dapat melihat berbagai macam aplikasi keluaran Google yang dapat diakses dengan mudah. Kita beralih ke kelas yang sudah saya buat, yaitu matematika. Tampilan awalnya seperti ini. Ada kode kelas yang dapat kita bagikan kepada murid yang harus bergabung. Dan kolom menu lainnya yang akan saya jelaskan serta pengaplikasiannya pada proses pembelajaran matematika. Untuk forum, kita dapat memberikan info atau pengumuman kepada murid. Misal, kita akan memberitahu mengenai pembelajaran yang akan diadakan. Kemudian kita bisa klik posting atau kita bisa mengatur jadwal sesuai rencana, lalu postingan akan terlihat sesudah pengumuman di posting. Untuk tugas kelas, kita bisa memberikan tugas berbasis kuis, pertanyaan, materi, serta menggunakan kembali postingan yang sudah ada sebelumnya. Pada umumnya, proses pembelajaran diawali dengan memberikan materi dan video pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan latihan atau tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Sebelumnya, saya ingin jelaskan tentang Google Classroom ini. Jadi, Google Classroom ini diakses oleh kelompok saya, yang dimana nantinya ada 8 pertemuan. Dan saya pribadi mendapatkan peran saya sebagai guru di berbagai materi SMP kelas 7. Pertama, kita akan coba upload materi. Di sini saya akan memberikan materi atau bahan ajar tentang bilangan berpangkat
dengan cara klik button tambah lalu klik materi. Di sini kita tinggal buat judul dan deskripsinya serta lampirkan bahan ajar yang sudah disiapkan. Setelah itu, setting jadwal posting sesuai rencana pembelajaran selama 1 semester. Sesudah memberikan materi, agar siswa lebih memahami materi, kita dapat mengirimkan video pembelajaran yang dimana dapat kita ambil dari YouTube. Pada media pembelajaran ini, saya mendapatkan job desk untuk menyampaikan media pembelajaran materi aljabar. Di sini kita melakukan hal yang sama, yaitu klik button tambah lalu klik materi, buat judul dan deskripsi, lalu klik logo YouTube. Di sini kita search video pembelajaran aljabar. Bisa kita pilih sesuai yang dibutuhkan dan video pembelajaran berhasil terlampirkan. Setelah itu, setting jadwal posting sesuai rencana pembelajaran selama 1 semester. Yang terakhir, memberikan tugas. Dengan urutan yang sama, beri judul dan deskripsi, lalu lampirkan soal latihannya. Dapat kita cari soal latihan apa yang akan diberikan ke siswa, lalu bisa dilampirkan dalam bentuk JPG. Setelah itu, beri tenggat tugasnya dan setting jadwal posting sesuai rencana pembelajaran selama 1 semester. Untuk anggota, kita bisa melihat siapa saja yang sudah bergabung sebagai pengajar maupun siswa. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan feedback dengan menilai hasil kerja siswa dari 0 sampai 100. Mungkin sekian penjelasan serta pengaplikasian Google Classroom. Terakhir kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Kelebihan Google Classroom yaitu mudah digunakan untuk pemula, file tersimpan ke Google Drive, mudah dalam manajemen tugas, tidak membutuhkan kertas, bebas dari iklan, dan tersedia secara gratis. Lalu kekurangan Google Classroom yaitu tampilan terlalu monoton, tidak dapat mengirim file jika Google Drive penuh, dan dapat berbuat curang pada deadline tugas. Sekian video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman dan Pak Beni Hendriana MPD yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.